takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang senantiasa kami peroleh dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang sampai saat ini masih kami terima. Kiranya Tuhan Engkau membantu kami, mengajari kami, agar kami dapat mempergunakan waktu kami yang masih Engkau berikan kepada kami dengan baik. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Yeremia 30 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup tanpa arah. Pasti tidak ada orang tua yang senang jika anaknya suka melawan, jika anaknya suka mencuri, jika anaknya tidak tahu sopan santun dan lain sebagainya. Itulah mengapa orang tua selalu berusaha melakukan beragam cara untuk mendidik anaknya agar kelak anak tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, bisa menjadi anak yang berhasil, bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Dalam hal mendidik anak, tidak sedikit orang tua yang mau memarahi, yang mau memukul, yang mau melakukan segala cara agar anaknya bisa menjadi sadar atas kesalahan yang dia lakukan, misalnya mencuri. Nah, hukuman yang dilakukan oleh orang tua bukan karena orang tua benci kepada anaknya. Bahkan bisa jadi orang tua merasa sedih setelah menghukum anaknya. Hanya karena orang tua tidak mengingini anaknya tidak terdidik.
Seperti Amsal 22 ayat 6 berkata, Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah setiap anak menurut jalan yang patut baginya, supaya kelak anak itu tidak menyimpang dari kebenaran. Hal inilah yang sedang Allah lakukan pada bangsa Israel. Allah menghukum mereka dengan membuang bangsa Israel ke Babel. Sebuah bentuk pendisiplinan pada umatnya. Bahkan pada ayat 12 sampai ayat 15 dikatakan, hukuman yang dialami oleh mereka sangat parah dan seakan tidak bisa disembuhkan. Berkali-kali Allah sudah menegur mereka atas dosa dan pemberontakan yang mereka lakukan, tetapi tidak dihiraukan. Namun teguran tersebut tidak berlangsung lama. Allah akan menyatakan belas kasih dan pertolongan. Bahkan firman Tuhan untuk kita hari ini mengatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Hukuman, teguran yang dilakukan oleh Allah tidak berlangsung selamanya. Allah masih memiliki belas kasih kepada umatnya yang menyadari kesalahannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jalan hidup yang kita lalui tidak akan selalu lurus. Kadang harus melalui jalan yang berkelok, kadang harus jalan bergelombang, kadang harus melalui jalan yang berbatu. Nah, dalam melalui jalan tersebut, Tuhan mengingini kita umatnya untuk tetap setia dan tidak berputus asa dalam mengandalkan Tuhan. Jangan sampai ketika jalan yang kita lalui sedikit bergelombang membuat kita menyerah atau memberontak kepadanya. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan memberi jaminan, kelegaan, pertolongan bagi semua yang mengalami beban berat, letih lesu di dalam hidupnya. Tuhan menyambut kedatangan kita. Kiranya Tuhan memulihkan jasmani dan rohani kita yang mungkin saat ini sedang lemah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada kami umat-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas pertolongan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadikan-Mu landasan di dalam hidup kami. Berkati kami di setiap langkah kami, di setiap pekerjaan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya. Berikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan dalam melakukan segala pekerjaan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sedang dalam proses pendidikan. Ajari mereka agar mereka dapat menjadi anak yang takut akan Engkau dan mampu menjadi anak kebanggaan keluarga di tengah-tengah lingkungan mereka maupun di tengah gereja. Berkati Tuhan segala pemimpin kami di negara dan di gereja. Berikan mereka kebijaksanaan dan kesehatan agar mereka mampu membawa negara dan gereja ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami menyadari di kelemahan kami sebagai manusia yang lemah, tidak terluput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita
Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita kemanapun kita melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. El Shaddai.